Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Cu. Alhamdulillah ada lagi video baru, Bro Cu. Saya di video ini saya bersama dai mudanya Kota Makassar, mubalik mudanya Kota Makassar, ustadz mudanya Kota Makassar. Nonton videonya, jangan skip kenapa? Karena di akhir videonya ada giveaway. Oh ya, Bro Cu, mohon maaf ini di videonya ini saya pakai baju kaos. Kenapa? Karena sebenarnya saya lagi duduk-duduk di rumah, ustadznya datang. Saya berpikir daripada kita duduk-duduk bicara-bicara kosong, lebih bagus kita bikin konten. Nah, inilah hasilnya. Bro Cu, jangan skip nonton sampai selesai karena ada giveaway-nya. Oke Bro Cu, skuikan. Waalaikumsalam Sesku. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat-sehat Ki? Ya, alhamdulillah. Dari mana Ki ini? Biasa antar istri. Tugas negara dulu. Iya. Sesku, tabe langsung main mau tanya gitu. Iya. Tahun berapa Ki mulai ceramah? Ini pertanyaanku ini sama aja dengan video-video sebelumnya. Iya. Karena kan pasti bro-bro ini banyak mau tahu. Sebenarnya ini Ustaz Kak lama tidak ceramah. Di tahun berapa Ki mulai ceramah? Kalau saya ceramah itu dari tahun 2005. 2005 sudah mulai. 2005 waktu itu saya kelas 3 SMA ikut pelatihan dai di dalam markas angkatan kedua. Ikut pelatihan dai angkatan kedua. Pelatihan balik. Pada waktu itu masih SMA gitu. SMA kelas 3. Luar biasa. Terus. Jadi saya diutus waktu itu karena kan diminta setiap masjid itu ada naib. Jadi saya dengan ada teman satu diminta oleh Prof. Arifudin Ahmad, karena kebetulan beliau itu adalah pengurus di sana, untuk masuk di situ untuk belajar dakwah. Situ saya ketemu dengan Ustaz Badarudin Basir, Ustaz Armin, Ustaz Ridwan. Ada banyak Ustaz. Ada Ustaz di situ. Jadi untuk persiapan naib di masjid tadi, saya kan sebenarnya saya pikir cuma dibekali saja ilmu, tapi ternyata setelah pelatihan itu ada follow up yang harus membuat kita ini tampil. Langsung dikasih jadwal. Saya pikir tidak kita dikasih saja pelatihan. Jadi dikasih jadwal dari markas. Dari markas. Dari lembaga dakwahnya itu. Jadi 2005 kita mulai naik mimbar. Iya, mulai naik mimbar, tapi tidak lama aja. Enggak lama. 1-2 bulan aja naik, tapi berhenti sendiri. Kenapa bisa berhenti? Di situ karena saya merasa bahwa pantas saya ceramah ini karena dari segi akhlak perilaku kan mungkin belum mencerminkan seorang dai, apalagi yang namanya seorang ustadz kan. Iya betul. Nah, di tahun 2005 itu jamaah juga tidak tidak seperti sekarang ini. Kalau dia lihat dai muda dia suka. Ya, kalau dulu tahun 2005 itu kalau lihat anak muda pada sebelah mata Ki. Apa tuh? Iya, jadi dulu itu kita punya style gaya dulu dibuat setua mungkin supaya kelihatan tua Ki. jadi kita muda dibikin tua. Sekarang ini banyak yang tua mau dibikin jadi muda lagi. Iya. Karena jualannya sekarang yang lebih muda. Iya. Oh 2005 sudah 2005. Alhamdulillah. Jadi berjalan dari 2005 itu sampai sekarang masih eksis di dunia dakwah, masih menyampaikan dakwah kepada umat. Itu di berbagai acara itu sistem. Jadi pokoknya acara apapun itu. Insyaallah. Iya. Yang penting cocok jadwalnya. Betul. Jalankan amanah. Iya betul. Terus Ustaz, latar belakang pendidikan tak? Kalau saya latar belakang pendidikan itu dari sekolah umum, mulai dari SD, SMP, SMA, semuanya umum. Semua umum. Tidak ada background agamanya. Tidak ada background agama. Iya. Tidak ada background agama. A few moments later. Bro Cu, sorry nih minta maaf, ada sedikit
perubahan posisi duduk ke tim tadi ini. Aduh, abal-abal di kodong. Produser kodong ini deh disuruh kisir rubah duduk tak minta maaf ini berucu ya tapi jadi tidak ada background agama, tidak ada background agama, murni kita terjun di dunia dakwah untuk karena berawal dari pelatihan dai. Awalnya dari naib. Terus Ususku mau bertanya ini, tanya kita, sama tuh ada kita bisa share juga untuk bro-bro di rumah. Kalau saya tanya bagaimana pemahaman tak, kalau saya bilang bagaimana perjalanan hidup tak ini, kan saya dengar ini tapi ada percetakan tak. Iya. Jadi ada usaha sambilan tak di luar dakwah. Kita bikin percetakan buku. Bahkan sampai saya dengar ini terakhir ada kita tulis buku. Iya ada. Mungkin beralih jadi penulis atau mungkin berhenti jadi mau balik gitu. Iya. Jadi sebenarnya awalnya saya dari penulis buku sebelum menjadi penceramah. Sebelum penceramah penulis buku yang pertama awalnya. Jadi awalnya itu kan buku pelajaran saya tulis. Nah, kemudian saya lihat ada ustadz, sementara dia ceramah dia jual buku, tapi bukan bukunya orang jual. Nah di situ saya lihat dari ceramahnya itu saya simak, saya bilang ustadz saya tawari bagusnya kalau kita sendiri punya tulisan, supaya lebih kuat lagi di situ. Betul. Jadi dia minta buatkan buku yang sesuai dengan saya punya ceramah. Jadi saya tuliskan itu buku. Jadi sekitar 3 tahun itu dia kerjasama dengan saya dengan tentang penulisan buku. Dan dia yang jual. Di situ dia minta bilang bisa ke ceramah taksia. Saya bilang ceramah taksia tidak bisa. Kalau mungkin khutbah bisa khutbah dengan ceramah Ramadan tapi salah bisa tapi kalau ceramah taksia itu kurasa ceramah yang paling berat. Dan durasinya sangat lama. Jadi ada dari tahun pertama saya tuliskan itu dia tawarin memang untuk ceramah tapi saya tidak mau karena beratnya di situ. Karena kulihat pasaran itu memang suka yang ada umurnya. Betul. Jadi lama di situ dia paksa untuk ceramah taksia. Saya bilang masa bisa kita tulis buku ceramah taksia tidak bisa. Jadi awalnya itu saya ceramah taksia dia kasih saya terima begitu. Saya isi itu ceramahnya pertama aku ceramah taksia tidur semua jamaahnya. Tidur semua. Karena yang kuceramahkan itu persis sama yang biasa saya kalau khutbah Jumat. Tidur, tidak ada variasinya. Pokoknya tidak ada interaktif juga dengan jamaah. Pandangan juga lurus ke depan. Iya namanya pengalaman pertama. Terus Ustadz, jadi sambil menulis mulai kita terjun di dunia dakwah, ceramah takziah dan lain-lain sebagainya. Terus saya dengar ini ada di buku tak sendiri. Oh iya ada saya punya buku di sini. Ada di bawah? Ada di bawah. Ini kasih. Tidak ada jenis sekedar berbagi gini sama buku dakwah. Karena sebenarnya kan dari tahu juga umur. Ini saya menulis buku tujuannya sebenarnya kalau ada karya itu terkadang membuat kita sebenarnya panjang umur. Maksudnya apa? Meskipun kita meninggal, ada karya yang bisa orang lihat, seorang baca. Dan jangan sampai juga menjadi penyebab orang bisa lebih mengenal Islam. Karena saya terus terang lahir di tengah-tengah, saya bilang orang Makassar, daerah Texas, memang saya di Macini tinggal. Di Macini. Iya. Jadi dia bilang orang di situ biasa orang minum bukan di situ orang minum tempatnya itu orang minum saya di situ tinggal. Maka saya punya kaki itu memang di situ orang minum beli orang beli balok di situ di rumah. Iya. Tapi alhamdulillah dari yang namanya hidayah kan tidak ada yang tahu. Jadi saya coba tuang ke dalam bentuk tulisan dengan judul sampai kapan aku begini. Ada beberapa juga teman yang saya masukkan ceritanya masuk di dalam sini. Jadi tidak apa-apa mungkin saya cerita sedikit. Boleh kita ceritakan sedikit, kita share sedikit sama bro-bro yang ada di rumah. Ya. Siapa tahu ada tuh
ya menjadi sebab hidayah lah bagi bro-bro yang ada di rumah. Tapi sebelum itu Ustaz Tabe, minta maaf. Bisa jika ini buku disimpan di sini nih. Bisa Untuk saya itu kamar. Karena ini ibu pilih salah. Tapi gorra jadi. Pak gorra. Gorra. Karena gorra gitu. Hanya nyaman ngasih. Asih bagaimana? Padahal itu gorra ke wajib. Jadi silakan bagi share. Iya. Jadi saya mau angkat satu kisah saya punya teman ini. Jadi saya dulu waktu remaja itu sebelum menikah dikasih amanah untuk pegang kunci masjid. Tugasnya itu pegang kunci masjid, membuka sebelum sholat subuh, menutup setelah sholat isya. Jadi waktu itu sebelum sholat subuh di depan pagar masjid ini ada orang yang dia bilang orang Makassar kagak barra-barra ya. Iya masuk lorong keluar lorong. Rewai ya? Iya masuk lorong keluar lorong pasti lorong. Iya. Ya jadi dia pakai baju apa namanya? Baju dalam silet. Iya. Matanya masih merah, kan kentar itu baunya orang kalau sudah minum bawa alkohol. Tapi saya tetap buka itu bakar masjid dalam hati siapa ada sebentar ini hilang sendal. Karena dia kira jana baju yang ini dilalekan sama si Ika. Kan itu biasa kan prasangka kita seperti itu, lihat visinya orang seperti itu. Tapi setelah sholat subuh, tidak ada berita kehilangan, aman gitu. Nope. Tapi ini orang masih berdiri di depan pagar masjid. Masih ada sampai selesai sholat subuh. Setelah sholat subuh, nggak ada lagi jamaah. Saya tanya, pada dengan dia tanya, bilang tabe deh, apa kibar minta-minta join? Apa kita bikin berdiri di depan masjid kan? Jadi dia bilang, kak sambayan tapi dia nak ngisi segala jenis sambayan. Jadi dia bilang mau ke sholat tapi saya tidak tahu apabila wudu. Nah, jadi betul-betul kapan dapat hidayah ini orang. Nah, jadi kuarakan yang masuk tempat wudhu, kuajari di wudhu, kuambilkan juga baju di kamar di masjid, kemudian kuambilkan sarung, dia sholat. Nah, tanya ke lagi, bilang apa dibaca yang kita hafal saja kita baca, kalau Al-Fatihah kita hafal itu dulu kita baca. Sholat subuh itu 2 rakaat deh itu. Jadi dia sholat 2 rakaat. Setelah itu saya tanya nih, bilang apa yang membuat kita bisa datang di sini? Jadi biasa ada bilang orang kasar, apa kisona? Apa mimpi tadi? Mimpi apa ki? Nah, tiba-tiba datang kini di masjid. Betul. Nah, dia bilang ribangi ya kan bahasa Makassar ini. Tadi malam naik di Sarimbannya nggak? Tadi malam saya mabuk berat. Tapi waktu ku mabuk, karena dia merasa mabuk berat, itu di telinganya terdengar suara azan jam 11 malam. Dan tidak ada masjid jam 11 malam azan. Itu adalah penggunaan yang masjid di Gunung. Jam 11 malam azan. Terdengar suara azan. Dan katanya terus terdengar sampai dia berhenti depannya masjid, baru hilang itu suara azan. Berhenti di depan gerbangnya masjid, pagarnya masjid, baru itu hilang suara azan. Jadi dia berdiri di situ. Jadi memang diarahkan ke masjid. Iya, soal itu hidayah itu diarahkan ke masjid. Jadi dari situlah saya punya teman ini dapat hidayah, alhamdulillah. Sekarang ini saya kalau dari segi ilmu mungkin dia lebih jauh lebih daripada saya karena mungkin karena kesungguhannya menuntut ilmu. Sekarang ini dia sudah hafal lebih dari setengah Al-Quran. Berarti ada sekitar 15 juz, 16 juz. Iya, 16 juz. Jadi begini Ustaz Tabe. Jadi dari situ nih sehingga muncul ide untuk nulis buku. Jadi kita tuangkan semua dalam buku. Iya, saya tuangkan semua. Jadi Brojo di dalam buku Tabe Ustaz apa ke judulnya ini? Sampai kapan aku begini? Ini ada kisah di dalam sini yang mempelopori buku ini jadi awalnya dari minta maaf pemabuk yang mabuk kencang, kemudian terdengar suara azan di telinganya. Itulah sepenggal kisah yang mempelopori buku ini. Akhirnya ditulis oleh Ustadz Sulaiman Sahabuddin. Jadi memang buku ini sangat luar biasa, Bro. Sampai kapan aku begini? Dari mana kita terinspirasi nih bikin judul? Dari itu juga kata-katanya itu, teman. Saya bilang sampai kapan mau begini? Karena dan saya juga yakin kan dalam Al-Quran itu dijelaskan di surah Asy-Syams itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada setiap diri manusia kecenderungan untuk memiliki sifat kekufuran
berbuat takwa, ada Berbuat kecenderungan untuk berbuat takwa. Jadi seburuk-buruk apapun itu orang pasti ada niatnya untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Seburuk-buruk apapun itu dia. Apa dia pemakai narkoba, pezina, ya, pemabuk, ya, pemakai narkoba, pasti ada kecenderungan, ada keinginan untuk berubah. Tapi mungkin dia belum dapat momennya, belum punya kesempatan untuk berubah, atau belum ada yang ajak. Makanya dakwah kita sebenarnya ini mengajak. Mengajak. Jadi begini Bro Cuk. Jadi kalau ada orang yang masih jauh dari Allah, ada teman yang masih jauh, yang masih sering bermaksiat, jangan pernah tahu jauh. Ya, tidak mesti untuk dijauhi. Malah kita yang sudah dekat dengan Allah, yang merasa beriman kepada Allah, rangkul mi jaki pulangi tetangga tak jam 1 malam, jam 2 malam, miring-miring sempurna ini tetap tilin-tilin japara marah-marah persis jaki langsung bilangin neraka. Karena bukan kita yang pegang kuncinya neraka. Saya juga punya surga. Iya. Coba jadi Ustaz, ini bagus sekali di buku sebenarnya untuk ya mudah-mudahan buku ini bisa menjemput hidayah. Sebenarnya di buku Ustaz tidak dijual karena alhamdulillah sudah beredar itu 400 eksemplar. Kami edar bagi ke maksudnya orang yang memang betul layak kita kasih, dan kami juga simpan di beberapa masjid. Itu kurang lebih 400 eksemplar karena yang biaya ini ada beberapa memang termasuk salah satunya itu ada toko kue ya, yang dia mau tidak perlu sebutkan nama toko kue, saya yang penting saya simpan saja bantu secara murid. Ini sudah lagi membantu lagi terbitan yang ke tambah lagi 200 eksemplar untuk diterbitkan untuk dibagi ya. Saya rencana mau bagi juga untuk, karena kan ada kisah juga tentang pesina di dalam. Saya pikir-pikir Ustaz, kalau jalan Nusantara saya mau kasih. Saya tahu kapan sampai kita tergoda-goda karena kejahatan tadi, bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Ini yang bahaya. Betul. Jadi apalagi ke jalan Nusantara Ustaz, kalau malam-malam kelewat. Kalau siang-siang tidak ada masalah, tapi kalau malam nanti kan niat awal kita mau kasih, kita yang dikasih. Awalnya kita yang mau mengajak dia, akhirnya kita yang diajak. Betul. Ini termasuk salah satu konsep dakwah tadi. Jadi selain ceramah, pengajian, Jumat dan lain-lain, jadi Ustaz Sulaiman ini berdakwah juga lewat bukunya. Jadi buku ini sangat luar biasa memang. Di dalam buku ini banyak kisah-kisah yang bisa mungkin kita ambil sebagai referensi untuk menuju taubatan nasuha. Jadi, Ustaz, duduk kering begini, Ustaz. Ke puasa waktu hari Kamis. Iya. Itu hari Kamis. Jadi, Ustazku, mungkin ada yang bisa kita share wejangan-wejangan atau dakwah-dakwah singkat kepada bro-bro yang ada di rumah, dan mudah-mudahan dakwah itu ajakan itu bisa diindahkan oleh bro-bro di rumah dan menjadi salah satu jalan hidayah untuk bro-bro yang ada di rumah. Tapi Ustaz, oke bro-bro semua yang dimanapun Anda berada, intinya adalah siapapun kita ya, apakah dia ini adalah seorang preman, apakah dia ini seorang ahli maksiat, ya saya yakin dan percaya pasti memiliki keinginan untuk berubah. Dan sebaik-baik apapun itu orang, apakah dia ini seorang presiden, anggota dewan, menteri, ya siapapun dia, polisi, dia tentara, dia dokter, dia atau bahkan ustaz sekalipun, juga pasti memiliki kecenderungan untuk berbuat kekufuran. Makanya lanjutan ayat ini mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Siapakah yang mereka mensucikan diri? Adalah orang yang senantiasa mendengarkan bisikan kebaikan yang ada pada dirinya. Mungkin jadi orang muliakan saya saat ini, belum tentu juga nanti matiku juga mati yang baik. Makanya tidak ada salahnya kita saling menebar kebaikan melalui channel YouTube ini. Mudah-mudahan kita saling berbagi, Ustaz, saling mengingatkan. Ya mungkin saja di belakang hari nanti saya yang salah, saya yang hilaf. Ya mungkin dari teman-teman dari channel YouTube ini yang menonton, yang like, yang subbreaker. Yang subbreaker ini itu yang nanti yang ingatkan saya, Ustaz pernah bilang begini dulu. Betul. Makanya sebenarnya itu saya Ustaz agak berat sebenarnya dipanggil Ustaz. Saya bilang saya ini
siapa lah. Sebenarnya kita ini dimuliakan bukan karena kita ini sebenarnya baik, tidak. Tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa Allah tutupi aib kita? Karena sebenarnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Iya, itu saja, Ustaz. Jadi, Brojo, itu tadi pesan-pesan dari Ustaz Sulaiman Sahabuddin. Mudah-mudahan kita bisa indahkan pesan itu, kita bisa terima dengan akal sehat dan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang suci, dan insya Allah kita petik pelajaran sehingga menjadi amal jariah untuk kita. Jadi saya rasa demikian, Brojo, ngobrol-ngobrol singkat saya, sharing-sharing singkat saya bersama Ustadz Sulaiman Sahabuddin Al-Karawis. Iya, Al-Karawis, karena tinggal di Karawis. Tinggal di Karawis. Jadi, Brojo yang ada di rumah, sharing-sharing singkat saya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya, menjadi ladang amal untuk kita seluruhnya, menjadi amal jariah untuk kita seluruhnya. Ya, jadi ambil petik hikmahnya, bawa pulang, aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke Brojo, jangan pernah lupa dukung terus channelku ini, subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Share sama Om Tata, Tata, Mamata, Bapata, Datota, Tetata, Opata, sepokoknya semuanya bro, biar tambah semangat ke bikin channel ini deh, biar tambah semangat ke bikin konten ini. Saya Muhammad Irsyad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brojo, penasaran dengan apa dan bagaimana isi bukunya? Buku Sampai Kapan Aku Begini, karya Sulaiman Sahabuddin, Ustadz Sulaiman Sahabuddin. Kalau mau dapatkan bukunya, follow Instagramku yang ada di deskripsi di bawah ini, dan komen yang paling unik dan pertama, saya kasih buku ini gratis, murah Brojo. Jangan lupa follow Instagramku yang ada di deskripsi bawah. Komen yang paling unik dan paling pertama akan mendapatkan buku Sampai Kapan Aku Begini, karya Ustadz Sulaiman Sahabuddin. Oke Brojo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.